لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannamu wa bi'sal masir. Hum darajatun indallahi wallahu basirun bima ya'malun. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ridwanallah. Nah sekarang kamam ba'a bisa khotim minallah wa sukhtullah, kemarahan Allah, ghadbuhus syadidu alal fasiqina an amrihi al mu'dzina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemurkaan Allah itu apa? Ghadbuhu, kemarahannya, asyadidu, yang sangat, kemarahan Allah yang sangat, alal fasiqina, kepada orang-orang fasik, an amrihi, dari perintahnya, al mu'dzina, yang menyakiti, li rasulihi, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kemurkaan Allah, yang kedua orang-orang yang fasik. Saya baca di dalam kamus itu diterangkan kharaja antaati rabbihim, itu pengertian secara bahasa fasik itu kharaja, keluar, an dari taati rabbihim, kepatuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga aso wajawaza hududa syar'i. Aso wajawaza hududa syar'i. Aso mendurhakai, maksiat, waza dan melampaui batas, hududa, pagar-pagar atau batas-batas syariah. Ini saya dapat di dalam Al-Mu'jamul Mukhid, kamus. Kemudian yang saya bacakan tadi terdapat di dalam Lisanul Arab Ibnul Mandur. Aso, durhaka, wajawaza, dan melampaui batas dari batas syariah. Ada lagi al-khuruju
anid-dini, al-khuruju anid-dini, wa kadzalikal mailu ilal maksiyati, keluar dari agama, maksudnya bukan murtad, bukan. Keluar dari agama, keluar dari pagar-pagar agama. Dan cenderung untuk melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada, untuk sementara saya terangkan begitu, tidak ada suatu definisi yang hitam putih berkenaan dengan satu peristilahan, salah satu diantaranya adalah fasik. Kita ambil contoh umpamanya ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, bisa menebak mudah-mudahan. Kalau ayat 44 ditutup dengan wa man lam yahkum bima azalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, menolak Al-Quran. Kemudian 45, wa man lam yahkum bima azalallahu faulaika humudz zalimun. Mereka orang yang zalim, bukan menolak tetapi keliru. Ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Mereka fasik karena sembrono. Yang 45 dan 47 itu, kefasikan itu tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Tapi yang 4 jelas, faulaika humul kafirun. Tangan kok dipotong lah, tangan kok dipotong. Memangnya yang membuat tangan itu hakim? Kadang-kadang begitu. Nyawa kok dipisahkan dari raga, masalah kisos. Wah, itu sudah nggak cocok lagi dengan kondisi kekinian. Faulaika humul kafirun. Yang menolak hukum potong tangan, yang menolak hukum rajam, yang menolak hudud. Pernah kita kasih kan? Perbuatan pidana yang pelakunya mendapatkan ancaman hukuman di dunia. Minum minuman keras 40 kali didera. Nekat 80 kali didera. Nekat. Oh, silakan yang dikandani, silakan yang dibenake. Pisahkan gitu. Nyawa dari raga. Yang demikian itu ditolak. Hambok ngantek benjut batuke karena sholat ya. Habis kekayaannya untuk infak fi sabilillah. Tapi kalau dia menolak ayat ya, faulaika humul kafirun. Nah, untuk yang zalimun dan fasikun itu tidak sampai kepada kelas ini. Jadi fasikun itu masih dalam batas dia berada di dalam pagar Islam dan tidak meloncat keluar dari sana. Ini salah satu di antaranya. Tapi coba kita bandingkan dengan
Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah memberikan salah satu definisi tentang iblis, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbik. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Rabb-nya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Orang fasik yang disebut Allah di dalam surat Al-Maidah 47, atau saya balik ya, jin yang durhaka kepada Allah, jin yang durhaka kepada Allah, dari kedurhakaannya itu sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dia sebagai iblis. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jelas jin yang fasik, iblis. Itu tidak sama dengan orang fasik yang oleh Allah disebut di dalam ayat 47 surat Al-Maidah. Nah, ke sana. Lagi surat ke 63 surat Al-Munafikun ayatnya 6 ya. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad memohonkan ampunan untuk mereka, atau tidak engkau memohonkan ampun bagi mereka. Allah tidak mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Siapa mereka? Orang munafik. Tempat tinggalnya fidarkil asfali minannar. Sama-sama fasiknya, tapi tidak bisa didefinisikan secara hitam putih, tetapi dilihat dari aspek mana ayat ini diturunkan. Yang lebih kita kenal lagi surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Orang-orang fasik di sana di dalam ayat 24 ini orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Begitu. Tetapi lebih meletakkan kecintaan dalam suasana keliru, lebih meletakkan kecintaan mereka kepada dunia seisinya, bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, kerabat mereka,
harta benda mereka, perdagangan mereka, sampai tempat tinggal mereka, di atas kecintaan mereka kepada Allah, Rasul, dan jihad. Tadi ada yang menyebutkan ayat 80. Ini kelasnya Allah tidak akan mengampuni mereka. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrata falayaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kembali kepada orang-orang munafik. Kamu mintakan ampun Muhammad atau tidak kamu mintakan ampun, bahkan seandainya kamu mintakan ampun sampai 70 kali. Seandainya kamu mintakan ampun sampai 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Fala yaghfirallahu lahum. Abu Malik. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Diperkuat dengan ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Kafaru billahi wa rasulihi, kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mati mereka dalam keadaan fasik karena kekafirannya itu. La ilaha illallah, la ilaha